Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang Paskah diceritakan untuk generasi. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, perkataan Yesus ini adalah suatu perkataan yang terakhir dari 7 perkataan Kristus, dan dia katakan sudah selesai. Apa yang diselesaikan oleh Yesus? Nah, saudara, dalam video sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang yang namanya dosa. Dosa ini adalah satu hal yang sangat merusak di muka bumi ini, seperti penyakit kanker. Karena dosalah sehingga timbul ada iri hati, ada bermacam-macam kejahatan, kemudian bahkan sampai ada banyak sekali kejahatan dan pembunuhan, pemberontakan, banyak sekali karena dosa. Dosa menghancurkan seperti penyakit kanker. Nah, saudara, Yesus disalibkan, tetapi kematiannya sangat berbeda. Dia sangat Alkitab menyatakan sebelum kematiannya dia sangat depresi, sangat stres menghadapi hal ini. Sehingga ketika dia berdoa malam sebelum dia akan disalib, dia sangat peluhnya, keringatnya seperti darah berjatuhan. Sangat stres untuk menghadapi hal ini. Dan ketika Yesus disalib dari jam 9, dia meninggal pada pukul 3 sore. Biasanya orang yang digantung di kayu salib itu meninggal 2 atau 3 hari, dipertontonkan di muka umum, dan mereka kehausan, dehidrasi yang sangat-sangat parah. Tetapi Yesus berbeda ya. Terjadi hal-hal yang luar biasa. Ada gempa bumi pada pukul 12 siang, ada gempa bumi, kemudian ada kegelapan yang menutupi. Tabir Allah terbagi 2 yang ada di kota Yerusalem ya. Nah, saudara, di dalam kita lihat ya, di dalam Ibrani 1 sebaiknya dibaca ya. Saya bacakan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu Tuhan berulang-ulang kali menyatakan dirinya, mengutus hamba-hambanya, mengutus nabi-nabinya. Tetapi saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan satu hal yang namanya dosa. Dikatakan pada zaman akhir ini Ia telah mengutus anaknya yang Ia kasihi, yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Dan saudara, kedatangan Yesus menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh seorang pun manusia di muka bumi ini, di planet kita. Tetapi Yesus datang dan menyelesaikan. Yesus tidak mengampuni dosa, tetapi Dia mengampuni orang-orang berdosa. Dosa tetap dosa. Yang diampuni adalah orang berdosa, orang yang mau bertobat dan percaya kepada Dia. Saudara, Paskah dikatakan adalah suatu hal yang harus diceritakan dari generasi ke generasi. Paskah diceritakan bagi generasi selanjutnya. Kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Saya baca ayatnya yang ke-12. Sebab pada malam ini aku, Tuhan, akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Saudara, Paskah dari bahasa aslinya Pesak berarti melewati. Nah, saudara, pada malam itu Tuhan mengatakan pada tulah yang ke-10 diberitahukan, dan saudara, Tuhan akan menjalani
tanah Mesir dan semua anak sulung akan mati. Tetapi dikatakan orang Israel disuruh ambillah seekor domba yang berumur kira-kira 1 tahun, sembelih, dan ambil darahnya, oleskan di depan pintu kemah rumah orang-orang Israel. Di depan pintu kemah pakai darah daripada domba yang disembelih ini, kemudian makan dagingnya sampai habis, dan dikatakan jangan ada yang tertinggal nanti, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan. Nah, saudara, anak domba adalah merupakan gambaran daripada Kristus. Ketika Yesus disalib, prajurit datang dan melihat dia sudah mati dan lambungnya ditusuk pakai tombak yang sangat panjang, dan keluarlah air dan darah. Air dan darah membuktikan bahwa seseorang yang sudah meninggal akan keluar air dan darah. Saudara, prajurit ini menjumpai Yesus dan dia sudah mati sehingga kakinya tidak dipatahkan. Biasanya orang yang disalib kakinya dipatahkan, tetapi Yesus tidak dipatahkan. Karena apa? Merupakan sudah difirmankan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, jangan dipatahkan satu tulang pun. Dan ada lagi, Nabi Yesaya sudah mengucapkan hal ini, satu tulang pun tidak akan dipatahkan. Dan Yesus itu Nabi Yesaya katakan tidak dapat dikenali lagi. Karena ketika Yesus disalib, dia jatuh berulang kali dan mukanya itu jatuh ke tanah yang ada kerikil-kerikilnya. Dan Yesus dihajar 39 kali pukulan. Dan di ujung cambuknya itu ada tembaga yang ketika menancap ke kulit akan merobek tubuh. Dan tubuh Yesus hancur dan mukanya tidak dikenali lagi. Sehingga hal ini sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum penyaliban Kristus. Nah, saudara, Keluaran 12 mengatakan bahwa Tuhan akan menjalani, malaikat maut akan berjalan, dan orang-orang Mesir, anak sulungnya dari anak sulung Firaun sampai kepada binatang pun mati, saudara, karena malaikat maut ini berjalan, diperhadapkan dengan kematian. Tetapi ketika malaikat maut ini melihat tanda darah di perkemahan orang Israel, malaikat maut ini melewati, dan itulah yang arti dari Paskah. Tuhan melewati, malaikat maut melewati, dan sehingga orang-orang Israel selamat. Tidak ada satupun anak sulungnya yang mati. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika vaksin mulai dibagi di Indonesia, Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Keselamatan warga adalah hukum yang tertinggi. Sangat-sangat penting yang namanya keselamatan. Ketika kita diperhadapkan dengan seorang dokter katakan kepada kita, kita sakit, katakanlah kanker stadium 4, nggak boleh minum anggur, nggak boleh ngerokok, pasti kita akan turuti ya, saudara. Kalau apa yang dilarang oleh dokter, karena itu sudah menyangkut kesehatan kita, sudah menyangkut kita diperhadapkan antara selamat atau meninggal. Nah, saudara, ketika COVID melanda ya, kita sampai saat ini pun kita masih diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Dan berlomba-lomba negara-negara saat ini berusaha untuk mendapatkan vaksin. Dan saudara, saya mendengar beberapa 2 hari yang lalu dikatakan bahwa dari Pfizer mengeluarkan suatu vaksin, dan sudah dites kepada uji klinis kepada anak-anak yang berusia kurang lebih 10-12 tahun, dan ini sangat luar biasa, 100%. Sangat luar biasa ya, saudara. Saudara, satu hal yang lebih lagi di dalam kehidupan kita, dan Tuhan menyatakan suatu hal yang sangat luar biasa kepada orang Israel. Dia melewati perkemahan orang Israel sehingga mereka selamat, saudara. Dan di hari-hari ini Tuhan lewat karya salib, karena itu karya salib, kematian Yesus menjadi fokus, menjadi pusat perhatian, merupakan sentral daripada isi Alkitab, bahwa di Keluaran ini dikatakan bahwa satu tulang pun jangan dipatahkan. Keluaran 12 ini ditulis. Dan Yohanes ketika Yesus mati,
satu tulang pun tidak dipatahkan. Sudah dinubuatkan, semua nabi-nabi bernubuat tentang salib Kristus, tentang Yesus yang akan datang, yang akan lahir, yang akan mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika darah domba dikasih tanda di perkemahan orang Israel, mereka selamat, mereka dilewati oleh malaikat maut. Dan di hari-hari akhir ini, darah anak domba Yesus Kristus telah dicurahkan bagi pengampunan orang-orang yang berdosa, bagi kita. Dan darah ini dikatakan sangat mahal. Ketika orang melihat salib, ketika seorang percaya salib, suatu saat nanti ketika Yesus datang, kita akan diselamatkan. Yang tidak percaya salib akan dihukum, akan berada di bawah hukuman. Nah, saudara, kisah Paskah ini diceritakan untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita. Nah, saudara, saya bacakan lagi di dalam ayatnya yang ke-46, Keluaran 12:46, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga, tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Kemudian ayatnya 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan sendiri berjaga-jaga atas umatnya, orang Israel. Dan malam itu juga adalah malam berjaga-jaga bagi orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir, untuk diselamatkan. Mari kita lihat, saudara, di dalam 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 saya bacakan ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, kematian Yesus di salib, darahnya tercurah, dan darah yang mahal, bagaimanapun salib ini akan tetap mempesona sampai selama-lamanya. Karena di sanalah kasih Tuhan dinyatakan, di sanalah kasih Allah dinyatakan bagi kita, bagi keselamatan saya dan saudara, dan generasi, dan mereka yang akan terpanggil, seberapa orang yang akan terpanggil untuk diselamatkan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil kamu, kita, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita telah beroleh belas kasihan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara dipilih oleh Tuhan, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu, tugas kita adalah memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah Dia nyatakan bagi kita. Kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Agenda Kristus yang tertinggi bagi kita adalah memberitakan Injil Kerajaan, the Gospel of the Peace, Injil damai sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua adalah umat kepunyaan Allah yang telah Dia pilih keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Lewat Paskah ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa Paskah ini harus diceritakan kepada generasi yang akan datang. Dan Paskah adalah melewati, kita diselamatkan, malaikat maut melepaskan kita, dan kemudian Paskah adalah malam berjaga-jaga, hari berjaga-jaga, dan di hari-hari akhir ini kita perlu berjaga-jaga di dalam iman kita, selalu siap sedia berjaga-jaga di dalam iman kita. Dan saudara, Yesus katakan, sudah selesai, it's finished, sudah selesai. Dosa yang menghancurkan, yang membawa kita kepada kehancuran, kepada kegelapan, kepada kematian, telah diselesaikan oleh Kristus. Sudah selesai, Yesus katakan, dan Dia menyelamatkan kita. Dan Yesus bukan hanya mati, tetapi Dia bangkit dari kematian,
membangkitkan saya dan saudara. Dan ketika saudara-saudara, Alkitab katakan saudara-saudara kita yang mati sejak sekarang ini di dalam Kristus akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Dan saudara ini kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak mati, tetapi pada hari yang ketiga, sebaiknya kita bacakan satu ayat lagi ya. 1 Korintus, di dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15, saya bacakan ayatnya yang kedua dan 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia, Yesus, telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, sesuai dengan kitab suci, ada 66 kitab di dalam Alkitab. Dan perjanjian lama, kitab perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Dan Yesus telah datang, saudara. Dia telah disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan marilah saudara, lewat Paskah ini diceritakan kepada generasi yang akan datang, seberapa banyak yang akan Tuhan selamatkan. Dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia ingin supaya kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan dan jadikan momentum Paskah ini, kebangkitan Kristus, sebagai sesuatu hal untuk kita memberitakan kasih Tuhan, untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah memindahkan kita daripada kerajaan kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Saya berdoa supaya Tuhan membukakan mata hati saudara untuk cahaya Injil, cahaya kebenaran, cahaya keselamatan masuk di dalam hati dan mengubahkan kita. Bertobatlah dan terimalah keselamatan, kasih karunia Tuhan yang besar yang telah dicurahkan bagi kita. Dan saudara, ternyata Paskah ini harus diceritakan kepada generasi yang akan datang. Told for generation. Sampai ketemu lagi saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.